يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Pada pagi ini kita akan membicarakan sejenis hadis yang dikenal sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian beliau mengungkapkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu biasanya yang dikutip adalah firman Allah itu sendiri. Hadis qudsi itu umumnya memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk ruhaniyah dalam menempuh perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi biasanya merujuk kepada hadis-hadis qudsi untuk membimbing amal-amal mereka dan untuk membersihkan hati dan batin mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah azza wa jalla, wa izzati wa jalali wa azamati wa kibriyai wa nuri wa uluwi wa irtifa'i makani la yu'thiru 'abdun hawahu 'ala hawaya illa shatattu alaihi amrahu ولبست عليه دنياه وشغلت قلبه بها ولم أؤتيه منها إلا ما قدرت له وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هوايا على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأرضين رزقه وكنت له من وراء التجارة كل تاجر وآتته دنيا وهي راغمة. Hadis ini dikutip dari kitab Ushulul Kafi juz kedua halaman 225. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kebesaranku, demi keluhuranku, demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi keterang benderangan cahayaku, demi ketinggianku dan demi keluhuran kedudukanku, tidaklah seorang hamba mendahulukan keinginannya di atas keinginanku, kecuali aku akan cerai-beraikan urusannya. Aku akan porak-porandakan dunianya. Aku akan sibukkan hatinya dengan dunia itu. Dan tidak akan aku berikan kepadanya dunia kecuali yang sudah aku tetapkan baginya. Demi kebesaranku, kemuliaanku, keagunganku, cahayaku, ketinggianku, dan keluhuran kedudukanku, tidaklah seorang hamba mendahulukan keinginanku di atas keinginannya, kecuali aku suruh para malaikat menjaganya. Aku jaminkan baginya langit dan bumi sebagai rezekinya. Aku akan mengawal dia di belakang setiap usaha yang dilakukannya, dan dunia akan datang kepadanya sambil merendahkan dirinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah firman yang sangat dahsyat, sangat besar dan sangat agung. Tuhan bersumpah dengan seluruh keagungan dan kebesarannya. Dan inti dari firman Allah dalam hadis qudsi ini ialah, pertama, kalau seorang manusia sudah mendahulukan kehendak dirinya, keinginan dirinya di atas keinginan Allah, Allah mengancam dia dengan ancaman bahwa dia akan disibukkan dengan urusan dunia,
terus menerus tidak henti-hentinya, dan seluruh urusannya akan dikacau balaukan. Dan dunia yang dia kejar dengan seluruh waktu dan tenaganya itu hanya datang kepadanya sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Sebaliknya, kalau ada orang yang mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak dirinya, yang mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan dirinya, Allah akan mengirimkan para malaikat untuk selalu menjaga kehidupannya. Allah pun akan cukupkan rezekinya sampai Allah jaminkan langit dan bumi sebagai sumber rezekinya. Dan Allah akan menyertainya dalam setiap usaha yang dilakukannya, sampai dunia akan datang sambil merendahkan diri kepadanya. Hadis qudsi ini mengungkapkan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup, dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap gerakan langkah kaki, selalu kita dihadapkan kepada dua pilihan, antara kehendak Allah dan kehendak diri, antara keinginan Allah dan keinginan diri. Mulai dari hal yang paling ringan, ketika kita harus bangun pada waktu subuh, keinginan kita adalah melanjutkan tidur kita dan melanjutkan mimpi-mimpi kita. Keinginan Allah ialah kita bangun untuk memenuhi perintah Dia. Ada orang yang mendahulukan keinginan dirinya. Dia pasti melakukan, dia akan bangun, dia akan berwudu, dia akan melakukan salat. Lalu itu yang dia lakukan, dia dahulukan keinginan Allah daripada keinginan dirinya. Sampai kepada persoalan yang menyangkut kehidupan kita di tengah masyarakat. Pada saudara dihadapkan dua pilihan. Saudara dapat melakukan korupsi, mengambil hak orang lain, dengan harapan bahwa saudara akan bisa menyelesaikan masalah yang saudara hadapi dengan mengambil hak orang lain, dengan korupsi, dengan melakukan manipulasi, dengan menipu orang, atau dengan menyengsarakan orang lain. Keinginan saudara ialah memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya walaupun dengan cara yang tidak baik. Keinginan Allah ialah saudara mencari nafkah yang halal, nafkah yang bersih. Saudara tidak menyengsarakan atau berbuat zalim kepada orang lain, walaupun saudara menduga bahwa dengan cara begitu saudara tidak akan memperoleh harta yang banyak. Kalau kita pilih cara yang kotor untuk mengumpulkan dunia, hanya karena kecintaan kita kepada dunia, kita sudah dahulukan kehendak hati kita di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau itu yang kita pilih, Tuhan berjanji dunia akan datang kepada kita hanya sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Tapi pada saat yang sama, seluruh urusan kita akan dikacau balaukan. Dunia akan membingungkan kita, dan hati kita disibukkan terus-menerus dengan urusan dunia yang tidak henti-hentinya. Kita akan kecapean, sementara dunia yang kita pilih hanya datang sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan bagi kita. Tapi kalau kita memilih agar kita tinggalkan keinginan kita kepada dunia itu, kalau kita tahu bahwa caranya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dunia itu kita ambil dengan mengambil hak orang lain, dengan melakukan manipulasi, dengan berdusta, atau dengan menentang perintah Allah terang-terangan. Kita mendahulukan hawa nafsu kita di atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tinggalkan itu dan kita pilih untuk memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha untuk hidup jujur betapapun kecilnya, maka Allah akan menyuruh para malaikat menjaga kita. Allah akan jaminkan langit dan bumi sebagai rezeki kita. Allah akan menyertai kita pada setiap usaha yang kita lakukan, dan dunia akan datang merendahkan dirinya kepada kita. Apa yang dimaksud dengan dunia datang dengan merendahkan dirinya kepada kita? Imam Ali karamallahu wajhah berkata, ada dua macam dunia. Ada dunia yang kau cari
Dan ada dunia yang mencari kamu. Ada dunia yang engkau cari dengan susah payah. Tapi ada dunia yang datang sendiri kepadamu, yang digambarkan oleh Nabi, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya sambil merendahkan dirinya. Saya ingin berikan sebuah contoh yang tidak menyangkut siapapun di antara pendengar. Ada seorang bapak rumah tangga yang punya keluarga, dan di tengah perjalanan rumah tangganya dia mengalami godaan. Kalau dia seorang bapak, dalam kehidupannya tiba-tiba muncul the other woman. Kalau dia seorang ibu, muncul dalam kehidupannya the other man. Kedua-duanya kemudian terlibat di dalam getaran hati yang akan mendorong dia untuk mengikuti hawa nafsunya. Si ibu dapat meninggalkan keluarganya untuk mengikuti dorongan hawa nafsunya. Si bapak juga menelantarkan keluarganya untuk mengikuti dorongan hawa nafsunya. Di situ kedua hamba Allah ini terlibat dalam pilihan. Apakah dia akan mendahulukan hawa nafsunya di atas keinginan Allah, atau dia dahulukan keinginan Allah di atas hawa nafsunya. Apabila keduanya memilih untuk mengikuti hawa nafsunya, Allah mengancam bahwa seluruh urusannya akan kacau balau, seluruh dunianya akan cerai-berai, dan disibukkan dengan urusan dunia itu. Dia tidak akan pernah memperoleh ketentraman, dan apa yang dia inginkan hanya datang sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan baginya. Tapi jika keduanya memilih kehendak Allah, dia tinggalkan seluruh getaran hatinya yang membawa dia kepada kemaksiatan. Mereka kembali untuk menjalankan kehendak Allah, yaitu memelihara keluarga yang penuh ketentraman, kedamaian, dan kasih sayang. Betapapun mungkin mereka sudah dilanda dengan kebosanan, dengan keengganan, tetapi karena mereka meletakkan Allah di atas segala-galanya, mereka tundukkan keinginannya di atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji akan menjaga mereka dengan para malaikatnya. Allah akan mendaburkan rezekinya dari apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Allah akan mengawal mereka dari belakang mereka, dan dunia akan datang kepada mereka sambil merendahkan dirinya. Marilah saya ulangi kembali hadis Nabi ini untuk kita renungkan bersama. Sekali lagi kepada saudara, ada pilihan, apakah mau mendahulukan keinginan Allah atau keinginan saudara sendiri. Wa izzati wa jalali, demi kebesaranku, keagunganku, kemuliaanku, ketinggianku, demi cahayaku, demi keluhuranku, dan demi ketinggian kedudukanku, kalau seorang hamba mendahulukan keinginannya di atas keinginanku, aku akan cerai-beraikan urusannya. Aku akan kacau balaukan dunianya. Aku akan sibukkan hatinya pada dunia itu. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah aku tentukan baginya. Demi keagunganku, kebesaranku, ketinggianku, demi cahayaku, keluhuranku, dan ketinggian kedudukanku, kalau seorang hamba mendahulukan keinginanku di atas keinginannya, aku akan suruh para malaikat menjaganya. Aku akan jaminkan langit dan bumi sebagai rezekinya. Aku akan berada di belakang setiap usaha yang diusahakannya, dan dunia akan datang kepadanya sambil merendahkan dirinya. Saya persilahkan Anda untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Yes. Saya punya kondisi nih Pak Ustaz, ya saya mau tanya bagaimana pandangan Pak Ustaz saya harus menyikapinya gitu. Insya Allah ini saya akan melahirkan anak ketiga. Kebetulan 1, 2 itu semuanya disesar. Nah yang ketiga ini kemungkinan juga gitu harus disesar lagi. Nah menurut dokter secara medis kalau sudah 3 kali itu harus disteril. Jadi diadakan pemutusan apalah gitu di dalam rahim saya, sehingga dengan harapan saya tidak boleh atau tidak punya anak lagi gitu. Terus terang sekarang saya sih sudah baru 5 bulan. Terus terang itu menjadi pikiran saya, jadi dilema gitu. Secara akal mungkin iya, tapi hati saya kok kayaknya menduluani kehendak Allah gitu. Bagaimana sih Pak Ustadz menyikapinya gitu? Itu aja. Jadi apa yang harus saya putuskan dalam hal ini gitu? Kalau saya ngikuti dokter bertentangan dengan hati saya, tapi saya membela hati saya atau iman saya, akal saya juga menggoda saya gitu. Mohon pandangannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Gilang. Sekarang sebetulnya yang menjadi masalah adalah menentukan kehendak Allah di dalam peristiwa ini. Kehendak Allah seperti Ibu ketahui ialah
agar kita memelihara diri kita, memelihara keluarga kita, memelihara keturunan kita. Itu kehendak Allah. Salah satu di antara pokok agama ialah, katanya ada 5 pokok agama itu. Semua itu menunjukkan kehendak Allah. Dan agama dimaksudkan untuk memelihara 5 hal yang pokok itu. Satu ialah, salah satu kehendak Allah ialah agar kita memelihara akal kita. Yang kedua, memelihara keturunan kita, hifzun nasl, menjaga keturunan kita. Sebelum menjaga keturunan kita, yang kedua sebetulnya ialah menjaga diri kita, hifzun nafs, menjaga keselamatan kita, menjaga kehidupan kita. Itu termasuk di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memelihara keturunan kita, memelihara harta kita. Jadi itu di antara beberapa hal yang dikehendaki Allah dalam kehidupan ini. Nah, dalam kasus ibu itu, kalau ibu melakukan sesaria lagi, sebetulnya ibu ingin berusaha memelihara kehidupan ibu dan juga kehidupan keturunan ibu. Jadi kehendak Allah ialah peliharalah keturunan dan kehidupan ibu itu sebaik-baiknya, sehingga atas saran medis harus dilakukan sesaria itu. Nah, mungkin ibu itu bingung karena ada orang yang menduga bahwa dengan melakukan sterilisasi, ya, ada orang menduga bahwa sterilisasi itu tidak dibenarkan oleh agama. Itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau mendahului kehendak Allah. Menurut pendapat saya tidak. Sterilisasi adalah upaya kita tadi untuk memelihara keturunan dan memelihara diri kita sendiri. Jadi itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berdiskusi apa yang menyebabkan sterilisasi itu diharamkan. Katanya alasannya karena dia merusak organ tubuh kita. Saya kira alasan itu sangat tidak benar, karena untuk kepentingan medis kita seringkali harus merusak organ kita. Seperti ketika kita sakit gigi dan sakit gigi kita sangat parah, maka itu gigi harus dibuang malah sama sekali. Dan akan terjadi beberapa bagian dari organ kita yang rusak. Karena sterilisasi bukanlah pembunuhan. Karena dalam sterilisasi tidak terjadi konsepsi, belum terjadi pembuahan. Itu hanya usaha untuk menghindari kelahiran kembali. Jadi diharapkan dengan sterilisasi, ovum tidak akan pernah berjumpa dengan spermatozoa. Karena misalnya diputuskan, apakah itu, kalau untuk perempuan misalnya, diputuskan tabung falopiannya sehingga tidak dimungkinkan untuk terjadi pembuahan. Jadi sekali lagi, saya sendiri mengatakan, saya ingin menganjurkan kepada ibu, kalau itu saran dokter, go ahead, lakukan apa yang menurut dokter akan menjaga diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Dan apa yang ibu lakukan udah jelas adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring doa, mudah-mudahan ibu dilancarkan dalam proses kelahiran nanti. Assalamualaikum Kang Jalang. Waalaikumsalam. Hadis diskusi yang barusan Akang sampaikan, apakah ini juga termasuk dengan keinginan Rasulullah? Maksud saya itu, apakah ini kayak misalnya pagi itu kan sholatnya sholat wajib ya Kang ya? Yeah. Sholat subuh. Kalau sholat sunat malamnya atau sunnah Kamis atau Seninnya, apakah itu juga bisa termasuk dalam ketika kita hari Senin, kita kan ingin tidak saum Kang. Tapi ketika nafsu kita ingin makan, tetapi kita juga ingat bahwa Rasulullah sangat suka dengan pelaksanaan saum Senin Kamis ini. Akhirnya kita tundukkan nafsu itu dan kita melaksanakan saum. Apakah termasuk hadis qudsi ini? Terima kasih Kang Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat sebetulnya keinginan Rasulullah adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang diperintahkan Rasulullah adalah apa yang diperintahkan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul itu kehendak Allah itu. Allah berkehendak, Allah memerintahkan kepada kita apa yang diperintahkan Rasul lakukanlah, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Sekali lagi keinginan Rasul Sallallahu alaihi wasallam adalah keinginan Allah juga. Al-Quran juga mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata berdasarkan keinginannya sendiri, tapi Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu yang diterimanya. Tetapi kita kembali kepada persoalan puasa Senin Kemis. Itu kehendak Rasul ialah kita menjalankan puasa itu. Mungkin keinginan kita tidak menjalankan kehendak itu. Tapi mungkin persoalannya tidak sesederhana seperti itu. Karena di situ kita dihadapkan kepada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama,
Mungkin kita harus berhadapan apakah kalau menjalankan puasa pada hari itu kita nanti tidak bisa menjalankan kehendak Allah yang lain, yaitu misalnya bekerja keras untuk membiayai keluarga kita atau memberikan jamuan kepada tamu kita. Itu juga perintah Allah. Kadang-kadang ada dua kehendak Rasul, misalnya kita anggap menurut kita terjadi pada satu saat dan kita harus memilih di antara keduanya. Misalnya juga kita harus bangun tengah malam, tapi pada malam itu juga mungkin kita harus menyelesaikan pekerjaan kita. Di antara itu ada dua pilihan. Kita boleh memilih menyelesaikan pekerjaan kita yang berguna buat orang lain, yang mendatangkan manfaat kepada orang lain, atau kita harus memilih salat malam. Dalam kenyataannya seringkali kehendak Allah atau kehendak Rasul itu bertentangan. Jadi kembali kepada kasus puasa Senin Kemis atau salat malam itu bergantung kepada pilihan yang lainnya. Kalau pilihan yang lainnya masih kehendak Allah juga, kita termasuk yang mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak diri kita sendiri. Tapi kalau pilihan yang lainnya adalah kehendak hawa nafsu semata-mata, hawa nafsu kita sendiri, di situ kita dikenai dengan bencana seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Marilah kita berusaha keras untuk mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya, di atas keinginan diri kita, di atas bahkan keinginan setiap makhluk Allah yang lainnya. Saya antarkan saudara seperti biasa dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada saudara pada permulaan hari ini kebaikan, pada pertengahannya keberuntungan, dan pada ujung harinya kebahagiaan. Dan seperti biasa, marilah kita sampaikan salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada semua orang-orang yang saleh sepanjang sejarah, dan salam yang khusus untuk kita semua. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.